Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mulia Wakil Ketua dan seluruh anggota Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Republik Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin mengupas tentang makna wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang mulia, saya ingin mendahulukan sebuah filosofi tentang keadilan pemilu. Bahwasanya, proses pemilihan umum yang adil dan bebas dari kecurangan merupakan pilar negara demokrasi. Keadilan pemilu adalah sarana, langkah, mekanisme yang merupakan bagian dari sistem pemilihan umum untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan untuk mengurangi, menyelesaikannya, serta menghukum pelaku ketika hal itu terjadi. Prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus menjadi dasar dalam menyelesaikan perselisihan pemilu, memastikan bahwa setiap proses pemilu dilakukan dengan integritas dan transparansi. Kepercayaan publik terhadap sistem pemilu adalah dasar dari demokrasi yang sehat, dan lembaga hukum memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan demokrasi yang tertinggi. Keadilan dan integritas pemilu harus dijaga bukan hanya untuk menghormati prinsip dasar kedaulatan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan menyelenggarakan proses pemilu sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu, di samping juga menghormati kehendak rakyat. Sebelum mengupas makna dari frasa wewenang mahkamah, saya ingin mengidentifikasi dahulu frasa ini dalam perkembangannya. Dalam konstitusi, frasa yang digunakan adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kata tentang saya garis bawahi. Dalam Undang-Undang MK sama, dalam Undang-Undang Kehakiman sama. Namun ada agak sedikit selisih ketika di bagian akhir Undang-Undang MK, apalagi di dalam Undang-Undang Pemilu, kata tentang sudah hilang. Tidak ada lagi tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam Undang-Undang Pemilu, perselisihan hasil pemilu dimaknai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Bahkan lebih lanjut di pasal 47 ayat 1, perselisihan tersebut yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi berupa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu. Terakhir di PMK 4 2023, perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum, itulah pilihan frasa wewenang yang digunakan. Persoalannya adalah, apakah tidak bermakna kata tentang tersebut? Ada 5 varian, mulai dari ketentuan konstitusi sampai yang terakhir dengan PMK. Yang di sini menurut ahli ada penyempitan dan pereduksian. Arti kata tentang menurut KBBI adalah mengenai. Tentang mengenai artinya berhubungan dengan, tentang hal, ya. Sehingga secara terminologi tentang hasil berarti mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil, baik hasilnya itu sendiri ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil. Jadi tidak sebatas pada hasil itu sendiri. Hal-hal lain yang berhubungan dengan hasil adalah termasuk proses yang membuahkan hasil tersebut. Dengan dihilangkan kata tentang, maka artinya
tereduksi yakni hanya menunjuk pada hasil, tidak pada hal-hal yang berhubungan dengan hasil. Apalagi frasa kemudian berekdisis menjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu dan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum, sehingga frasa wewenang Mahkamah Konstitusi perselisihan tentang hasil pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat dikenali lagi. Apa kemudian maknanya? Seharusnya dengan kembali pada rumusan frasa wewenang sebagaimana pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, makna yang lebih luas atau komprehensif dari hanya sekedar memutus perselisihan dengan tentang dicoret hasil pemilihan umum. Makna memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menurut ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional. Apa yang dimaksud proses perolehan di sini? Menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Ada dua pelanggaran. Pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, intolerable condition, dan atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Yang kedua, kalau soal hasil perolehan, maka maknanya adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional yang dibuat oleh KPU. Dengan demikian, maka seharusnya lah menurut penalaran hukum yang wajar, kita kembali ke frasa wewenang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pelanggaran pemilu yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu dan tidak diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka hanya akan menunda keadilan yang akibatnya justice delay, justice denied. Yang kedua, Mahkamah adalah pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan undang-undang sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif. Bila hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat-beratnya dan menang tidak akan dihukum. Ini bertentangan dengan azas nullus commodum capere potes de injuria sua propria. Tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain. Dan yang paling dalam adalah sumpah hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam sumpah hakim ini, dua kali Undang-Undang Dasar ditautkan. Yang pertama adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, ketika menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, masih ada frasa menurut Undang-Undang Dasar. Sumpah ini kalau kita lihat berbeda dengan sumpah presiden sekalipun. Presiden dalam sumpahnya hanya disebutkan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Tidak ada frasa sesuai atau menurut Undang-Undang Dasar. Yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, kekhawatirannya adalah terjadi keadilan sesat, miscarriage of justice. Apabila dibangun legal reasoning bahwa cukup penyelesaian pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan tertutup bagi cabang kekuasaan yudisial menjalankan peran check and balances, maka dalam perspektif electoral justice telah tercipta keadilan yang sesat, yang jauh dari keadilan rechtvaardigheid van beginsel. Bawaslu menurut Undang-Undang Pemilu adalah salah satu penyelenggara pemilu, cabang kekuasaan eksekutif, sehingga seharusnya bisa ditilik dan diimbangi oleh cabang kekuasaan lainnya. Kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan rekomendasi sanksi oleh Bawaslu
adalah dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sedangkan Mahkamah menilai pelaksanaan pemilu sesuai dengan konstitusi. Sudah 10 menit, Oke. bisa dilanjutkan dengan pendalaman. Baik, masih Yang Mulia. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari tim kuasa hukum, pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Sebetulnya sangat jelas, sangat crystal clear. Kami memahami semua yang dikatakan, dan kalau dimintakan pendalaman, kami mungkin hanya satu pendalaman yang akan kami lakukan. Itu saya akan serahkan kepada Saudara Lutfi. Silakan Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Yang Mulia. Di dalam persidangan selalu dikatakan bahwasanya mahkamah itu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan soal hasil, soal outcome. Padahal kalau kita merujuk kepada konstitusi, pasal 22E, kemudian undang-undang pemilu dan lain-lain, itu pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Dan kalau kita periksa di dalam konstitusi juga tidak ada kata kepastian hukum saja, yang ada adalah kepastian hukum yang adil. Dan kata yang mengandung unsur adil di dalam konstitusi itu ada 21 kali. Sementara hukum itu ada 18 kali. Itu artinya para pendiri bangsa itu mengutamakan keadilan. Pertanyaannya Pak Lutfi. Pertanyaan saya adalah bagaimana menurut saudara apakah hanya Mahkamah Konstitusi ini hanya berwenang memeriksa soal hasil. Kalau hasil berarti katakanlah angka 10 dan 100 itu apa bedanya? Itu saya kira tidak bisa diperdebatkan lagi. Yang kedua ada seorang pakar hukum tata negara, Yusril Izzah Mahendra. Dia di dalam wawancara dan di berbagai media dia mengatakan bahwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu cacat hukum secara serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Ya. Karena itu dia berdampak panjang putusan MK itu. Sebab itu saudara Yusril mengatakan, andaikan saya Gibran, maka saya akan meminta kepada dia untuk tidak maju terus pencawapresannya. Saya mohon tanggapan dari saudara. Dan yang terakhir, saya minta pendapat dari saudara tentang bahwa hakim MK itu dalam memutus perkara, dia itu rujukan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan keyakinan hakim. Ya, dengan demikian apakah undang-undang tidak menjadi penting bagi hakim Mahkamah Konstitusi? Karena dia adalah bukan hanya the guardian of Constitution, tapi dia adalah the guardian of Pancasila. Baik, saya kira itu. Terima kasih Yang Mulia. Dikumpul dulu Pak An. Dari termohon ada pertanyaan? Satu pertanyaan cukup. Terima kasih Majelis, Saudara Ahli. Pertanyaan saya adalah, apa makna hasil pemilu menurut ahli bila itu dikaitkan dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 411, kemudian pasal 404, kemudian pasal 416. Apa itu? Undang-undang apa itu? Undang-Undang Pemilu. Pasal 418, pasal 419, kemudian pasal 421, pasal 422, dan pasal 423 tentang pemilu. Pertanyaannya tentang apa makna hasil pemilu menurut ahli berdasarkan pasal 6A Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang kami sebutkan di Undang-Undang Pemilu. Terima kasih. Baik, dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum menanyakan, saya ingin mengklarifikasi ucapan Saudara Lutfi Yazid. Bisa dikontra dengan pertanyaan, mungkin Keberatan Yang Mulia. Keberatan yang lain. Ya. Kata-kata yang mengatakan, andai kata saya Gibran, saya akan minta kepada dia
adalah kata-kata yang tidak logis. Andai kata saya Gibran, saya akan bersikap seperti ini, itu baru logis. Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju, karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Pertanyaannya, Prof. Pertanyaan yang mendasar adalah kepada saudara ahli, adalah satu perdebatan yang tak berujung di dalam filsafat hukum. Ketika kita mencari keadilan dan kepastian hukum, kita tahu al-adalah adalah substansi daripada hukum itu sendiri. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks penyelenggaraan negara, kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tak berujung, tapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Bahwa betul putusan 90 itu problematik kalau dilihat dari filsafat hukum, etik, dan lain-lain. Tapi dari segi kepastian hukum, putusan 90 itu jelas sekali. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, ketika saudara menginginkan mahkamah ini lebih substansi membahas sesuatu sampai kepada keadilan yang hakiki, pertanyaannya sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan ini? Kita tahu dalam filsafat hukum persoalan keadilan dan kepastian hukum itu sesuatu yang sulit dipertemukan, tapi ketika kita dihadapkan kepada kasus yang konkret, menurut saudara, apakah kita harus berdebat tentang keadilan yang tak berujung, atau kita harus mengakhirinya dengan sebuah kepastian hukum? Demikian pertanyaan saya. Yang Mulia. Ya, satu pertanyaan Pak Fahri. Ya, terima kasih Yang Mulia. Pak Aan ya, Pak Prof. Tadi berbicara tentang dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili. Tadi sudah disempitkan untuk ada berapa frasa di sini belum, tidak dapat atau tidak ingin gitu ya melaksanakan proses-proses yang barangkali seperti yang telah dikonstatir oleh saudara ahli tadi. Sehingga dengan demikian mahkamah dipaksa untuk barangkali mengambil alih persoalan-persoalan seperti itu. Tadi menarik yang disampaikan oleh saudara ahli sepanjang menyangkut dengan bagaimana mengalirkan atau mengimplementir ketentuan pasal 22E, pemilu dilaksanakan dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 6, pasal 22E ketentuan ayat 6 mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara ahli adalah dasar untuk membangun tafsir yang dikemukakan tadi. Tadi juga sudah disampaikan penyelesaian perselisihan umum tentang hasil pemilihan umum, ya, tentang hasil ya. Tentang hasil itu sebenarnya bukan bahasa, bukan norma undang-undang, tapi norma konstitusi. Sebagaimana yang kita jumpai dalam ketentuan pasal 24C ayat 1 tentang hasil. Perdebatan akademik maupun politik juga menunjukkan tentang hasil pada saat itu. Jadi ingin saya tanyakan kepada saudara ahli adalah bangunan argumentasi yang dikemukakan pada hari ini itu didasarkan pada tafsir apa? Apakah original intent ataukah tafsir futuristik yang ingin dibangun untuk dikembangkan dalam persidangan ini? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, dari Bawaslu. Yang Mulia, untuk ahli pertanyaannya, ada gium pemilu adalah predictable in process, unpredictable in result. Semua penyelenggara akan terkait dengan kepastian waktu dan proses yang akan dilakukan. Dengan keterangan ahli tadi, bagaimana kemudian menerapkan proses kepastian hukum ini dalam keadilan. Sedangkan keadilan ada 3 hal yang harus dituju. Manfaatan, kepastian, dan akhirnya keadilan. Kata keadilan inilah yang kemudian terdiri atas 2 itu. Bagaimana pendapat ahli? Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari Hakim. Pak Arsul Yang Mulia, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih untuk keterangan ahli. Saya sedikit saja. Dari apa yang ahli sampaikan dalam paparan tertulis, ahli mendorong agar mahkamah melakukan judicial activism. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga ada pikiran-pikiran, pandangan-pandangan bahwa mahkamah juga perlu melakukan judicial restraint. Nah, saya ingin tanya dalam konteks antara judicial activism dengan judicial restraint itu posisi mahkamah kalau menurut ahli sebaiknya seperti apa? Ya, apalagi mahkamah seperti yang tadi disinggung oleh
Bawaslu itu dibatasi oleh legal framework tertentu, seperti menyelesaikan perselisihan ini dalam waktu 14 hari. Terima kasih. Silakan Pak An, singkat-singkat saja jawabnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin menjawab. Pertama, pertanyaan dari Pak Lutfi. Apakah hanya hasil? Jelas tadi dalam paparan saya sampaikan bahwa tidak terbatas pada hasil. Proses juga termasuk. Yang kedua, putusan 90 cacat hukum yang serius. Ini juga sudah diuji oleh Mahkamah, putusan 90, dan putusan berikutnya dari Mahkamah adalah mempertimbangkan atau menimbang sebagai ratio decidendi masalah usia adalah open legal policy. Tentunya di situ Mahkamah secara halus sudah mengoreksinya. Kemudian yang berikutnya, Hakim MK terkait dengan keyakinan hakim apakah tidak kemudian menjadi hal yang penting. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa MK itu memutus berdasarkan Undang-Undang Dasar dan keyakinan hakim, sehingga tidak terlalu terikat oleh ketentuan undang-undang. Kemudian pertanyaan dari termohon, ini sangat panjang, termohon tentunya perlu riset soal semua bunyi dari ketentuan, tapi berpijak pada pandangan saya yang pertama bahwa Mahkamah itu beyond undang-undang. Mahkamah itu bisa langsung menguji, memeriksa berdasarkan Undang-Undang Dasar. Tidak terlalu banyak pasal-pasal dalam undang-undang yang harus dipijak oleh Mahkamah, kecuali sesuai sumpahnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat pasal 6A Undang-Undang Dasar, pasal 6A Undang-Undang Dasar sudah jelas bahwasannya Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara lebih dari 50% dan seterusnya. Ini memang menyebut angka, tidak mungkin tidak menyebut angka, karena adalah suatu pemilihan dan vote satu suara dihargai oleh negara. Tapi persoalannya adalah Mahkamah harus memastikan suara yang diberikan ini harus sesuai dengan 22E Undang-Undang Dasar. Harus sesuai dengan azas-azas pemilu, sehingga membaca 6A tidak terlepas dari 22E. Boleh angka sebagai suatu perlombaan, suatu kontestasi untuk memperoleh sebanyak-banyaknya, tapi angka sebanyak-banyaknya itu harus diperoleh dari prinsip-prinsip yang mengalir dari pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, dari pihak terkait. Bagaimana menempatkan keadilan dan kepastian hukum ini? Mohon izin Mahkamah kalau diperkenankan, mungkin slide tadi yang belum sempat saya baca, tapi sepertinya ada di situ jawabannya. Kalau boleh ditampilkan. Ya, bisa sambil dinarasikan. Baik. Silakan. Yang judulnya dalam slide ini terkait dengan unwilling dan unable. Memang kepastian hukum itu menjadi sangat penting, apalagi dalam sebuah kontestasi. Azas yang berlaku di sini adalah ubi ius incertum, ibi ius nullum. Tidak ada kepastian hukum, maka tidak ada hukum. Dan memang benar, semuanya harus ada akhirnya. Litis finiri oportet. Disinilah peran Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum itu dan untuk mengakhiri perkara-perkara atau masalah-masalah yang berkembang. Saya yakin banyak sekali pengaduan-pengaduan ke Bawaslu yang masih belum selesai atau belum sempurna diselesaikan oleh Bawaslu. Tugas siapa? Perkara harus selesai. Mahkamahlah tempat terakhir untuk menyelesaikannya. Kemudian dalam masalah ini tentunya Mahkamah harus berpegang bahwasannya tidak ada lagi proses hukum yang dapat ditempuh untuk menilai kebenaran dan keadilan. Maka apakah hal semacam itu tidak dapat dibenarkan dan diterima, Mahkamah akan memberikan atau menjustifikasi pelanggaran yang sangat serius dan mencederai konstitusi dan demokrasi. Inilah titik akhirnya yang harus mengakhiri semua perkara yang ada di tangan Mahkamah. Yang lebih lanjut dari Pak Faris bahwa dasar wewenang yang ditanyakan. Mohon slide berikutnya.
Di sini saya menulis soal judicial activism. Ini bukan perkara baru. Kita sudah sangat memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia meletakkan judicial activism mulai 2008 terkait dengan election. Yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang sebenarnya kosong, vakum di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan diisi oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah melakukan tafsir, yaitu apa di sini? Menurut saya adalah living constitution. Mahkamah tidak terbatas pada kata-kata yang ada dalam undang-undang, tapi berdasarkan undang-undang dasar, Mahkamah melakukan living constitution. Coba kita kembali kepada sejarah lahirnya Mahkamah ini. Dalam kasus Marbury versus Madison, dalam Supreme Court Amerika. Ya, itu sudah pengetahuan umum yang, baik, yang dari Bawaslu dijawab. Baik. Yang berikutnya soal kepastian waktu, keadilan, bagaimana menempatkannya. Terkait ini yang Mahkamah semuanya ada constraint waktu. Mahkamah pun dibatasi 14 hari. Tapi dalam waktu 14 hari itulah keadilan harus ditemukannya. Tidak kemudian kita berargumentasi waktunya kurang sehingga keadilan diabaikan. Sehingga constraint waktu yang diberikan pada Bawaslu dalam penyelesaian, misalnya dalam waktu sebelum 10 hari sejak pemungutan suara sudah harus ada putusan Bawaslu. Kalau tidak akan berguna putusan Bawaslu. Bawaslu tidak bisa memerintahkan PSU misalnya. Ada suatu TPS, bukan di pemakaman tapi di pemukiman. Ternyata pemilihnya adalah orang yang sudah meninggal. Oleh Bawaslu dinyatakan bahwa betul ini ada pelanggaran. Tapi ketika diputus Bawaslu lebih dari 10 hari saat pemungutan, tidak bisa dieksekusi. Seharusnya kan PSU. Nah, ini memang keadilan yang harus diletakkan dalam kepastian hukum. Makanya dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kepastian hukum yang adil. Yang terakhir, mohon izin yang mulia, Pak Dr. Asrul Sani, bagaimana ketika dihadapkan antara judicial activism dengan judicial restraint? Bagaimana posisi Mahkamah Konstitusi? Mahkamah dalam beberapa putusannya memang kadang-kadang mengambil posisi judicial activism, tapi kadang-kadang Mahkamah mengambil posisi judicial restraint. Saya pernah meneliti soal rasio desiden di Mahkamah ini, tapi dari sisi benang merahnya saya melihat Mahkamah Konstitusi berani melakukan judicial activism ketika terjadi tanda kutip kedaulatan hukum. Ada sesuatu yang sangat mendesak di bidang hukum yang Mahkamah harus hadir. Misalnya, ada condition intolerable, kondisi yang tidak bisa ditolerir, sehingga kalau Mahkamah tidak memutus, maka penyelenggaraan suatu election akan mengalami pertentangan dengan pasal 22E. Itu yang diambil Mahkamah di kasus Jawa Timur 2008. Atau juga Mahkamah melihat bahwasannya telah terjadi pelanggaran persyaratan. Ada seorang WNA, kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kalau Mahkamah tidak hadir, hanya mengandalkan bahwa prosesnya sudah selesai, seharusnya Bawaslu dan KPU menyelesaikan di tingkat bawah, tetapi tidak jalan, Mahkamah hadir untuk memutus bahwa diskualifikasi. Tidak mungkin kepala daerah itu warga negara asing. Tidak mungkin kepala daerah itu belum waktu 5 tahun setelah dipidana, kemudian menjadi kepala daerah. Tidak mungkin kepala daerah ketika hukumnya masih lama, mantan terpidana. Ini Mahkamah hadir dalam posisi-posisi yang intolerable. Ya, Pak An, sudah cukup. Terima kasih. Yang ya. Baik, terima kasih Pak An keterangannya.